salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pak Supar selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman yang saya muliakan dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk menonton dan melihat video ini secara bersama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat krusial bagi negara kita yang tercinta, Indonesia. Saya akan membawakan sebuah topik yang dimana tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negeri yang subur, kaya sumber daya alam, dan dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Kita memiliki hutan tropis yang luas, pegunungan yang hijau, sungai-sungai besar, dan laut yang kaya. Sejak dulu, alam menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di Indonesia. Namun ironisnya, di negeri yang katanya kaya ini, bencana alam seolah menjadi agenda tahunan. Banjir, longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan datangnya tidak lagi seperti tamu tak diundang, tetapi sudah seperti penghuni tetap. Pertanyaannya, apakah semua ini murni karena faktor alam? Jawabannya jujur saja, tidak. Bencana alam di Indonesia hari ini adalah hasil dari ulah manusia itu sendiri. Kerusakan alam di Indonesia terjadi secara perlahan, tetapi dampaknya sangat nyata. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga kehidupan, kini banyak berkurang luasnya. Penebangan hutan secara berlebihan dan alih fungsi lahan untuk kepentingan ekonomi seringkali dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, air tidak lagi dapat diserap oleh tanah. Air yang mengalir deras ke pemukiman warga dan menyebabkan banjir serta tanah longsor seperti yang sering kita lihat terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. Selain hutan, kondisi sungai di Indonesia juga semakin memprihatinkan. Banyak sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Di beberapa kota besar, sungai bahkan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, melainkan berubah menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga dan industri. Ketika musim hujan tiba, sungai yang sempit dan dangkal tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap dan menggenangi wilayah di sekitarnya. Banjir yang hampir setiap bulan dan tahun terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Kerusakan lingkungan juga terjadi dan sering terlihat kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan serta ekonomi. Dalam banyak kasus, kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar, yang dianggap cepat dan juga murah, tetapi menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam waktu yang panjang. Di sisi lain, perubahan iklim juga semakin memperparah kondisi lingkungan di Indonesia. Pola musim yang tidak menentu menyebabkan masyarakat kesulitan memprediksi waktu tanam dan panen. Di beberapa daerah, hujan turun sangat deras dalam waktu yang singkat, sehingga memicu banjir. Sementara di daerah lain, justru terjadi kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini dirasakan langsung oleh petani dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada alam. Ketika lingkungan rusak, maka kehidupan masyarakat pun ikut terganggu. Bencana alam yang terjadi akibat kerusakan alam
tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga dampak sosial yang serius. Banyak warga yang harus kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Tidak sedikit pula masyarakat yang terpaksa berpindah tempat tinggal karena lingkungannya tidak lagi aman untuk dihuni. Situasi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan alam, melainkan juga persoalan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, kita perlu menyadari bahwa alam sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyadari keseimbangannya sendiri. Namun, ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas dan tanpa tanggung jawab, maka keseimbangan tersebut akan terganggu. Bencana alam yang kita alami hari ini sejatinya merupakan peringatan bahwa cara kita memperlakukan lingkungan perlu diperbaiki. Upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan merupakan langkah awal yang sangat penting. Jika kesadaran ini tumbuh secara bersama, maka kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan risiko bencana alam di masa depan dapat ditekan. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia sebagai pelajaran berharga. Alam bukanlah musuh bagi manusia, melainkan sahabat yang perlu dijaga dan dihormati. Jika kita mampu memperlakukan alam dengan bijak, maka alam pun akan memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Pak Supar. Salam sejahtera untuk kita semua.